Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar anak-anak. Setelah sebelumnya kamu mempelajari dan mencari pola suatu bilangan, maka dalam pembahasan kali ini kita akan mengenal dan mempelajari barisan dan deret aritmatika. Sebelum itu, apakah kamu menyadari bahwa uang sakumu setiap tahun bertambah loh? Nah, jika dilihat-lihat dari bertambahnya uang saku kamu setiap tahunnya, ternyata ini bisa menyangkut ke materi barisan aritmatika loh. Kok bisa? Iya benar. Nih, misalnya, jumlah uang saku kamu kelas 1 SD yaitu 5.000. Lalu uang sakumu ketika kamu kelas 2 SD bertambah menjadi 7.000. Kemudian uang sakumu ketika kelas 3 SD bertambah menjadi 9.000 dan begitu seterusnya. Kalau diperhatikan, kenaikan uang saku kamu setiap tahunnya yaitu 2.000. Urutannya adalah 5.000, 7.000, 9.000. Nah, urutan jumlah uang saku kamu yang selalu naik dengan konstan atau memiliki pola pertambahan yang tetap, inilah yang merupakan gambaran konsep dari barisan aritmatika. Mau tahu lebih lanjut bagaimana cara menghitung barisan aritmatika dan apa saja sih rumus-rumusnya? Yuk kita perhatikan penjelasannya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dalam pembahasan kita kali ini. Yaitu yang pertama 3.1, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika, menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan, barisan, dan deret. Apa itu barisan dan deret aritmatika? Barisan dan deret aritmatika adalah sebuah pola bilangan dengan suatu pola khusus. Pola khususnya adalah suku bilangan itu selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Maksudnya bagaimana? Kita perhatikan contohnya. Contoh beberapa barisan aritmatika. Yang pertama, 2, 5, 8, 11, 14. Jika kita perhatikan, di sini ada pola yang selalu sama. Dari 2 ke 5 ini bertambah 3 poin. Dari 5 ke 8 bertambah 3 poin. Dari 8 ke 11 bertambah 3 poin. 11 ke 14 bertambah 3 poin. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan berapakah suku selanjutnya setelah 14. Berarti kita tinggal menambahkannya dengan 3. Maka hasilnya adalah 17. Begitu seterusnya. Kemudian kita lihat contoh nomor 2. Suku pertama 17. Kemudian menjadi 21. Dari 21 menjadi 25. Dari 25 menjadi 29. Jika kita perhatikan dari 4 suku tersebut, maka ini akan selalu bertambah berapa poin? Ya, ini bertambah 4 poin. Maka kita dapat mengetahui bahwa setelah suku keempat, 29, bilangan selanjutnya adalah 33. Betul. Kita perhatikan kembali contoh yang ketiga. Di sini suku pertama 50, kemudian suku selanjutnya 45, suku selanjutnya 40, suku selanjutnya 35, suku selanjutnya 30. Jika kita perhatikan bilangan-bilangan tersebut, maka ini ada pola yang selalu sama bahwa setiap suku ini berkurang 5 poin. Maka kita dapat mengetahui bahwa setelah 30, maka suku selanjutnya kita kurangi dengan 5 poin akan menjadi 25. Karena di sini suku bilangannya polanya selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Jadi bisa bertambah atau berkurang. Kita perhatikan kembali contoh nomor 4. Suku pertama 72.
suku kedua 66, suku ketiga 60, suku keempat 54. Ini pun sama seperti nomor 3, dari suku pertama ke suku kedua berkurang, dari suku kedua ke ketiga berkurang kembali, dari suku ketiga ke suku keempat berkurang, dan masing-masing berkurangnya itu dengan jumlah yang sama, yaitu berapa poin? Ya, ini berkurang 6 poin. Maka setelah 54, kita dapat mengetahui bahwa suku selanjutnya ini akan kita kurangi dengan 6, yaitu 48. Nah, setelah kita tadi mengetahui pola dari barisan aritmatika, maka jika kita memiliki suatu barisan bilangan genap, misalnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, jika kita diminta untuk mencari bilangan genap ke 100 atau ke 1000, mungkin kita akan kerepotan jika kita harus mengurutkannya satu persatu. Maka dari itu, kita harus mengenal rumus suku ke N yang akan memudahkan kalian ketika digunakan pada suatu barisan aritmatika. Rumusnya seperti apa? Nah, jika kita ingin mencari UN, suku ke N, suku kesekian dari suatu barisan aritmatika, maka rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B, di mana UN-nya ini adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama atau suku awal dari barisan tersebut, B beda antar suku, jadi pola yang selalu bertambah atau berkurang yang sama di setiap sukunya. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, ini untuk menuliskan barisan aritmatika cukup menggunakan koma. 2, 5, 8, 11, 14 ya. Sedangkan untuk deret aritmatika sebetulnya mirip dengan barisan. Hanya yang membedakan deret aritmatika berbicara mengenai jumlah suku-suku suatu barisan. Jika tadi kita menuliskannya 2, 5, 8, 11, 14 untuk suatu barisan aritmatika, maka untuk deretnya kita menuliskannya dengan 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan 3 suku pertama dari barisan tersebut, maka tinggal 2 ditambahkan 5 tambahkan 8. Bagaimana rumusnya jika kita diminta untuk mencari jumlah suku sampai ke suku ke N? Maka kita menggunakan lambang SN. Jika notasi pada barisan menggunakan UN, maka untuk deret aritmatika menggunakan SN, di mana rumusnya adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Atau jika kita ingin menjabarkan bentuk UN ini menggunakan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, maka kita bisa menggunakan bentuk rumus yang lainnya, yaitu SN sama dengan N dikurang 2 dibagi 2 dikali 2 ditambah N kurang 1 dikali B, di mana SN-nya adalah jumlah N suku pertama dari barisan tersebut. Baik, untuk memudahkan kita untuk memahami barisan dan deret aritmatika, mari kita perhatikan contoh soal. Nomor 1, diketahui barisan 8, 14, 20, 26, 32, dan seterusnya. Tentukan suku ke-15. Tentukan suku ke-15. Berarti kita diminta untuk mencari U15. Betul. Nah, sebelum kita mencari suku ke-15, maka kita harus mencari dulu nilai A, nilai B-nya berapa ya. Nah, di sini nilai A berarti suku pertama 8. Kemudian B, bedanya dari 8 menjadi 14, dari 14 menjadi 20, dari 20 menjadi 26, 26 menjadi 32. Ini berarti bedanya selalu bertambah 6 poin. Atau untuk mempermudah kita tinggal menggunakan suku kedua kurangi dengan suku pertama. 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Kita mencari suku
ke-15. Pergunakan rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. N-nya kita ganti dengan 15, karena di sini dimintanya mencari suku yang ke-15. A-nya kita ganti dengan 8, substitusikan. Kemudian N-nya kita substitusi dengan 15, dikurang 1, B-nya kita substitusikan menjadi 6. Selesaikan dulu yang di dalam kurung, 15 dikurangi 1, 14. Kemudian kita kalikan dengan 6, 84. Kita jumlahkan dengan 8 menjadi 92. Jadi suku ke-15 pada barisan tersebut adalah 92. Lalu bagaimana untuk soal B? Tentukan jumlah 10 suku pertama. Jumlah suku pertama berarti kita mencari deretnya menggunakan rumus deret. 8 tambah 14 tambah 20 tambah 26 tambah 32 sampai ke suku 10. Daripada kita mengurutkannya kemudian menjumlahkannya, kita akan menggunakan rumus deret yang sudah kita ketahui sebelumnya, di mana Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Karena di sini jumlah 10 suku pertama, maka N-nya adalah 10. Kita substitusikan, N-nya kita ganti dengan 10, A-nya kita ganti 8, rumus UN, ini ya, rumus UN yang menggunakan di sini, ini A ditambah N kurang 1 dikali B. Selesaikan dulu yang di dalam kurung, 10 dikurangi 1, 9 dikalikan 6, 54, 8-nya ditambah 8, 16. Maka hasil akhirnya 16 ditambah 54, 70. Kita kalikan dengan 5. 5 hasil dari 10 dibagi 2. 5 dikali 70 sama dengan 350. Jadi jumlah 10 suku pertama pada barisan tersebut adalah 350. Mari perhatikan kembali untuk contoh soal yang kedua. Diketahui barisan 18, 15, 12, 9, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8, berarti kita diminta untuk mencari U8 dari barisan tersebut. Kita diminta mencari suku ke-8. Sebelumnya kita cari dulu A-nya dan kita cari B-nya. A, suku pertama, di sini 18. Kemudian kita ingin mencari bedanya. Kita ambil dua buah suku yang berdekatan. Di sini suku pertama dengan suku kedua. Maka suku kedua 15 dikurangi dengan suku pertama 18. Di sini polanya selalu berkurang ya. Dari 18 ke 15 ini berkurang 3 poin. 15 ke 12 3 poin, 12 ke 9 3 poin. Maka bedanya itu adalah negatif 3 karena berkurang 3 poin. Nah, untuk mencari suku ke-8 kita bergunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Substitusikan nilai N-nya menjadi 8, A-nya 18, N 8 kurang 1 dan B-nya adalah negatif 3. Seperti biasa selesaikan dulu dalam kurung. 8 dikurangi 1, 7. Kita kalikan dengan negatif 3. 7 dikali negatif 3, negatif 21. Kita jumlahkan dengan plus 18, maka hasilnya menjadi negatif 3. Jadi suku ke-18, suku ke-8, maaf salah tulis, pada barisan tersebut adalah negatif 3. Bagaimana untuk yang B? Tentukan jumlah 20 suku pertama. Jumlah 20 suku pertama berarti kita menjumlahkan dari 18 ditambah 15 tambah 12 sampai mencapai suku yang ke-20. Nah, kita pergunakan rumus deret yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. N-nya kita ganti menjadi 20, karena di sini jumlah 20 suku pertama. Substitusikan ke dalam rumusnya, N-nya diganti 20 per 2, A-nya 18, UN-nya dijabarkan A ditambah N kurang 1 dikali B.
Selesaikan dulu dalam kurung. 20 dikurangi 1, 19. Kita kalikan dengan negatif 3. 19 dikali negatif 3 adalah negatif 57. Sedangkan 18 ditambah 18 adalah 36. 20 dibagi 2, 10. Kita selesaikan dalam kurung. 36 ditambah negatif 57, hasilnya adalah negatif 21. Kita kalikan dengan 10 menjadi negatif 210. Jadi jumlah 10 suku pertama barisan tersebut adalah negatif 210. Lalu bagaimana jika kita mendapati suatu soal cerita atau soal aplikasi pada barisan dan deret aritmatika? Tentu saja kita akan menggunakan rumus yang sama pada barisannya, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Sedangkan untuk deretnya, kita menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Ada beberapa langkah yang bisa membantu atau trik dalam menyelesaikan soal cerita. Jadi langkahnya yang pertama, tulis dulu urutan atau pemisalan dari soal tersebut. Kita buat persamaannya ke dalam rumus ini. Kemudian kita cari nilai A dan B-nya. Dan terakhir, selesaikan pertanyaan tersebut. Untuk mempermudah kita, mari kita lihat pada contoh berikut ini. Dalam suatu gedung pertemuan, terdapat 20 kursi pada baris pertama, 24 kursi pada baris kedua, 28 kursi pada baris ketiga, dan selanjutnya bertambah 4 kursi. Jika dalam gedung ada 25 baris kursi, maka banyak kursi pada baris terakhir adalah titik-titik. Jika kita perhatikan soal cerita ini berarti masuk dalam barisan aritmatika. Kenapa? Kita bisa perhatikan suku pertama 20, suku kedua 24, suku ketiga 28, dan ini akan bertambah sebanyak 4 poin atau polanya selalu bertambah 4. Maka di sini A-nya adalah 20, B-nya adalah 4, dan total seluruh N-nya ini ada 25. Karena pada gedung tersebut ada 25 baris kursi. Jika yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris terakhir, total ada 25 baris, maka yang ditanyakan adalah baris ke-25. Diminta mencari banyaknya kursi pada U25. Kita selesaikan. Kita lihat pola barisannya 20, 24, 28, dan seterusnya. Maka A-nya suku pertama adalah 20, B-nya itu adalah 4, bedanya dari masing-masing suku. N-nya yang diminta itu 25. Rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Substitusikan nilai-nilai yang ada. N-nya kita ganti dengan 25, A-nya dengan 20, B-nya dengan 4. Selesaikan dulu dalam kurung. 25 dikurangi 1, 24. Kalikan dengan 4, 96. Kemudian jumlahkan dengan 20, jadi 116. Jadi banyaknya kursi pada baris terakhir, yaitu baris ke-25 di gedung tersebut adalah 116. Selanjutnya, seorang penjual daging sapi pada bulan Januari dapat menjual 120 kg. Bulan Februari 130 kg. Dan seterusnya selama 10 bulan selalu bertambah 10 kg dari bulan sebelumnya. Jumlah daging yang terjual selama 10 bulan adalah titik-titik. Kita perhatikan di sini, ini juga masuk dalam kategori aritmatika, namun kita akan menggunakan deretnya, deret aritmatika. Kenapa? Karena di sini ada keywordnya atau cirinya, yaitu jumlah daging yang terjual selama 10 bulan. Kita lihat urutannya, deretnya itu adalah 120, kemudian menjadi 130, dan akan
bertambah 10 kg dari bulan sebelumnya, maka setelah 130 bertambah 10 menjadi 140 dan seterusnya. Yang diminta adalah jumlah daging yang terjual selama 10 bulan. Berarti kita totalkan pada deret tersebut sampai tiba di suku yang ke-10. Kita pergunakan rumus deret yang sudah ada, di mana A-nya 120, yaitu suku pertama. Untuk mencari bedanya, suku kedua kurangi suku pertama sama dengan 10, atau selalu bertambah 10 poin. N-nya atau jumlahnya, jumlah suku 10 suku pertama, maka N-nya sama dengan 10. Kita ganti N-nya jadi 10, A-nya 120, dan ini untuk UN-nya. UN-nya A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya, kita selesaikan dulu dalam kurung. 10 dikurangi 1, 9. Dikalikan 10 jadi 90. 120 tambah 120 jadi 240. 10 dibagi 2, 5. 240 ditambah 90, 330. Kita kalikan dengan 5 menjadi 1650. Jadi, jumlah daging yang terjual selama 10 bulan adalah 1650 kg. Baik, akhirnya kita sudah berada pada penghujung slide. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat anak-anakku. Mari berlatih soal dalam lembar kerja yang diberikan guru.